Nama saya Abdurrahman Laufirem, Abdurrahman dan rekan-rekan, di mana dalam hal ini alhamdulillah mulai rapat tadi malam sampai siang ini menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk menggugat PT Saraswanti Agro Estate. Di mana dalam hal ini bahwa PT Saraswanti tersebut telah mendolimi masyarakat di sekitar, terutama masyarakat Panjalin ya Kak ya. Nah, dalam kesepakatan bersama warga bahwa pihak pengacara sudah memberikan somasi 1 teguran keras terhadap perusahaan itu sendiri, di mana dalam hal ini bahwa hal-hal apapun yang telah dilakukan oleh warga menguasakan kepada pihak lawyer, yang jelas sampai seberapa kemampuannya beliau, kita tetap akan melakukan gerakan sekaligus melakukan sebuah proses hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Saya kira seperti itu, Pak. Langkah hukum apa yang Anda lakukan? Langkah hukum apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah langkah hukum, kita mungkin langsung ke pidana. Sebelum pidana kita dimulain, kita ini langkahnya adalah somasi. Somasi memberikan teguran keras karena di situ kaitannya dengan pasal 378, 385 juntonya, bahwa hal-hal tersebut telah mendolimi masyarakat Panjalin. Yang kedua, telah istilahnya termasuk pengkhianatan terhadap warga itu sendiri. Kenapa kita katakan demikian? Karena selama berdiri udah berjalan 8 tahun, tidak satupun masyarakat dilibatkan di dalam perusahaan. Ini artinya apa? Artinya bahwa perusahaan sudah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang ketenagakerjaan itu sendiri. Itu, Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa somasi sudah dilayangkan ke pihak perusahaan. Toh ternyata somasi tersebut diabaikan oleh mereka. Apa langkah yang Anda lakukan? Iya, langkah yang kita somasi kan sudah dilakukan. Jadi somasi dilakukan itu dari pihak pengacara kan 3 hari. Senin kan ada istilahnya apakah somasi pertama itu ada tanggapan atau tidak. Kalau memang tidak ada tanggapan berarti somasi 2. Somasi 2 pun lebih keras. Karena yang kemarin itu ada 3 kategori yang kita lakukan. Dalam kategori itu sendiri ada somasi 2 yang lebih kita tekankan di situ terkait dengan CSR. Di mana CSR sendiri, Undang-Undang Nomor 14 2003 menyampaikan bahwa setiap hak lingkungan atau perusahaan yang ada di ruang lingkup lingkungan sendiri wajib hukumnya untuk mensejahterakan rakyatnya atau warga di sekitar. Ternyata buktinya sangat begitu mendolimi, berarti ini sudah menyalahi sebuah aturan produk undang-undang seperti itu. Yang kedua, kalau somasi yang ketiga nantinya barulah kita ada proses hukum berlanjut, yaitu kita laporkan kepada pihak berwajib kepolisian. Saya kira seperti itu. Seandainya pihak kepolisian tidak melayani saudara untuk melaporkan perkara tersebut, apa langkah yang saudara lakukan? Jadi aturan perundang-undangan, setiap warga yang melaporkan kepada pihak penyidik, khususnya kepolisian, itu berhak untuk dilayani. Tidak ada bahasa tidak dilayani. Kalau tidak dilayani berarti menyalahi aturan undang-undang. Nanti kita akan sampaikan kepada Presiden, kita sampaikan kepada Mabes Polri untuk nantinya bagaimana hal-hal orang yang tidak melayani itu yang juga kita tidak bisa laporkan seperti itu. Tapi yang jelas, mohon maaf para media, tapi yang jelas apapun yang kita lakukan itu akan kita berhasil. Karena kita bersama warga, bersama masyarakat untuk melakukan sebuah terobosan agar kiranya nantinya ke depan bisa dengan secara terhormat masyarakat terlayani dengan maksimal oleh pihak perusahaan. Amin. Langkah hukum itu terhambat untuk mempercepat proses respon dari pihak perusahaan. Upaya apa yang Anda lakukan? Sekira saudara berbicara langkah hukum terlambat yang bagaimana? Jadi media itu jangan mengotak-ngatik bahasa terlambat. Saya ini pengacara. Jadi kalau media mengotak-ngatik masalah hal keterlambatan itu sendiri, jadi tidak merespon dengan apa yang dilakukan oleh warga. Saya katakan sekali lagi, ketika ini sudah dilayangkan kepada pihak kepolisian, yang jelas proses segera dilayangkan. Artinya segera ditindaklanjuti sekaligus penyidikan segera diproses. Tidak ada
bahasa kata terlambat. Ini media jangan memproses istilahnya bahasa keterlambatan. Tidak bisa begitu. Penggugatan terhadap salah satu media atau salah satu pengacara di dalam hal bagaimana kita menggugat, wajib hukumnya penyidik untuk memproses hal sesuatunya, tindakan yang ada seperti itu. Dan saat ini ya, seperti ada beberapa perkara di lain-lain gitu, perusahaan-perusahaan besar itu terkadang mereka itu sudah semacam berkolaborasi dengan pihak penegak hukum, tentunya pihak kepolisian. Sehingga ketika itu warga atau kuasa hukum untuk melaporkan secara pidana ke pihak perusahaan tersebut, nah itu kadangkala berbagai macam alasan itu disampaikan oleh pihak berwajib, yang namanya tidak ada kemauan itu kan berbagai 1000 alasan mereka utarakan. Nah, oleh karena itu seandainya permasalahan tersebut terjadi, apa langkah yang Anda lakukan? Jadi itu gerangan-angan sekiranya bagi media ini gerangan-angan. Jadi intinya satu, ketika kita sudah melaporkan kepada pihak berwajib kepolisian, baik itu baik itu di kepolisian Polres, Polda maupun di Mabes, wajib hukumnya polisi untuk menindaklanjuti dan membuat berita acara di situ. Jadi tidak ada seandainya. Kita ini hukum, fakta, keadaan, dan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara hukum, tidak ada bahasa seandainya, walaupun itu pun tidak ada. Jadi jangan mengpolitisir terhadap terjadinya hal-hal sesuatu yang berkaitan dengan warga. Kira seperti itu. Gini, tadi kami sebagai awak media itu tadi mengikuti pertemuan saudara dengan klien saudara, yakni warga masyarakat sekitar ini. Katanya tadi, kalau nggak salah dengar lah saya, itu katanya kalau ternyata upaya hukum itu agak sedikit kurang pas, itu Anda akan melakukan upaya pemurtalan terhadap aktivitas perkebunan sawit yang ada di desa Pak Mayem tersebut. Nah, menjalin. Gimana langkah sampean itu? Apakah memang itu hanya sampai pembicaraan dari hasil musyawarah yang setelah Anda lakukan? Apakah itu memang itu nanti dilakukan ketika itu permasalahan hukum yang Anda ajukan itu ya agak tersendat-sendat sedikit? Ya maklumlah, sekarang hukum ini kan kita melihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana sikap Anda? Ini wartawan mengotak-ngatik bahasa yang tidak sinkron terhadap warga ini. Saya kira seperti itu ya. Jadi intinya bahwa dengan kesepakatan warga, hal apa yang telah disampaikan dalam pada waktu musyawarah dengan warga dan pengacara, satu sikap, tunjukkan keberanian dan lakukan dengan seksama. Betul. Ya. Yang kedua, pengacara ketika sudah diberikan kuasa dari pihak warga kepada pengacaranya, wajib hukumnya pengacara untuk melakukan terobosan. Bukan istilahnya bahasa mundur, wartawan apa namanya kalau itu caranya. Jadi jangan terkotongi bahasa-bahasa yang seperti itu. Jangan istilahnya mengkerdilkan seorang pengacara atau beberapa pengacara. Yang jelas apapun yang terjadi di warga ketika tidak diindahkan somasi ini sendiri, ya kita laporkan pada polisi. Bukan cuma di Polres, di Polda, tetapi di Mabes Polri dan Presiden pun kita berikan semacam surat bahwa memang keadaan Saraswandi tersebut sudah mendolimi warga di ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Saya kira seperti itu. Mungkin dari kembali ke langkah ini ya, ke aktivis. Ya. Tanggapan aktivis gimana? Langkah yang Anda lakukan nanti untuk mengayomi masyarakat. Barat dengan timur beda. Gimana? Ya. Nama dan dari instansi Nama apa? Saya Sabran, duduk di Sunjalin LPM Barat. Laskar Pemuda Melayu. Laskar Pemuda Melayu, Pak. Oh, Melayu. Ya, selama ini tanggap perusahaan tidak ada sekali untuk mendukung untuk masyarakat yang setempat, ya kan? Dia akan masyarakat diremehkan untuk yang masyarakat yang dipintakan untuk di perusahaan tidak ada sekali tanggapannya, gitu.
Jadi selama ini perusahaan mengatakan tunggu dulu untuk bagi memberi pekerjaan untuk masyarakat tidak ada sekali. Tapi mengapa dia memasukkan orang luar pendatang, dia akan bisa masukkan itu. Jadi kami ini masyarakat sangat keluh untuk pada perusahaan ini. Itu. Kalau dapat perusahaan ini akan ditutup. Itu ya. Kalau tidak ditutup, kalau dia tidak membayar akan ditutup. Itu. Kami akan menjual hari ini pasca ini. Kalau perusahaan tidak mampu bayar akan tutup. Itu aja. Itu setuju. Itu bagi saya. Saya sendiri Sabran. Laskar Sekarang Pemadam Melayu. Itu. Terima kasih. Iya. Bapak saya dengar menjabat sebagai ketua koperasi di lingkungan perusahaan Saraswanti. Biasanya dan memang itu diatur di dalam keputusan menteri bahwa setiap ada perusahaan itu katakanlah perusahaan bidang perkebunan sawit itu harus diupayakan bekerja sama dengan salah satu koperasi untuk penyaluran, baik penyaluran bidang CSR, terus penyaluran bidang pupuk, itu ini dan sebagainya. Gimana tanggapan Bapak? Tangkapan saya sebagai Ketua Koperasi Mitra Usaha, nama saya Hamdani Usman, yang berasal kelahiran saya di Dusun Menjalin, Kampung Tanjung Putus. Jadi kami memang disepakati atas nama masyarakat warga Dusun Menjalin bahwa saya sebagai Ketua Koperasi untuk menjalankan dan untuk mengaplikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Menjalin adalah itu antara plasma dengan inti. Jadi kalau selama 8 tahun yang sudah dibuka lahan Dusun Menjalin ini dijadikan kebun kelapa sawit, tapi tampaknya makin lama makin curam. Jadi sehingga dalam pelaksanaan kebun kelapa sawit itu tidak ada pernah dipekerjakan atau tidak pernah dimitrakan atau tidak pernah istilahnya disampaikan kepada pihak koperasi, sehingga koperasi tidak bisa bekerja, tidak bisa istilahnya melaksanakan aktivitas artinya di dalam kebun. Jadi sehingga kebun itu tampaknya semakin lama semakin curam. Selain daripada itu juga daripada tenaga kerja masyarakat Dusun Menjalin itu sangat susah untuk memasuki di dalam ruang lingkup perusahaan untuk bekerja sebagai pegawai ataupun sebagai tenaga kasarnya, juga artinya itu harus melengkapi persyaratan. Tapi kalau dilengkapi juga dengan persyaratan juga tidak segampang itu untuk diterima bekerja. Jadi maka dari itu saya sangat keberatan dan saya untuk menghubungi masyarakat untuk mengambil tindakan atau mengambil keputusan itu adalah persetujuan masyarakat untuk menuntut perusahaan ini agar dikembalikan atau misalnya dihitung hasil yang selama ini kerugian masyarakat harus diganti rugi. Satu, dan keduanya masalah plasma yang ada ditangani oleh koperasi atas nama tapi ternyata tidak ditangani, masyarakat mengambil keputusan diserahkan kepada perusahaan atau dijual dengan perusahaan. Jadi sehingga saya sebagai ketua koperasi tetap menyetujui juga. Jadi dalam hal ini karena saya juga artinya merasakan tidak dipekerjakan dan tidak istilahnya dihubungi, dilayani oleh perusahaan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Hanya itulah maka masyarakat ini mengambil tindakan. Gini Pak, sebelum beraktivitas perusahaan tersebut itu apakah sudah ada pembicaraan atau perjanjian secara tertulis sehingga perusahaan tersebut bisa beroperasi untuk melakukan usahanya?
contoh misalkan, apakah pihak Bapak warga itu ada mengumpulkan beberapa bukti surat kepemilikan tanah atau apa gitu terhadap perusahaan sebagai jaminan untuk dipekerjakan yang namanya plasma tadi? Ya. Tolong jelaskan, Pak. Kalau masalah perjanjian secara tertulis memang tidak ada. Tapi kalau surat-surat tanah itu ada, Pak. Ya. Jadi untuk jaminan pekerja masyarakat itu sudah diadakan kesepakatan secara resmi, secara disaksikan dengan instansi pemerintah, dikumpulkan masyarakat suatu saat mau pembukaan, itu disampaikan oleh perusahaan, masyarakat itu akan mestinya dipekerjakan dan akan diutamakan selebih dulu. Selain daripada itu, kekurangan daripada masyarakat dusun menjalin ini baru mestinya mencari tenaga dari luar. Seperti itu. Presentasi hasil perkebunan sawit tersebut itu pembagiannya terhadap pemilik lahan itu seperti apa? Apakah memang itu ada dibicarakan walaupun secara lisan gitu? Ada, Pak. Nah, presentasi masalah penghasilan dari kebun kelapa sawit yang dikatakan plasma tadi itu awalnya kan udah dijanjikan inti plasma. Intinya 70, plasmanya 30%. Jadi apabila kebun sawit ini sudah terbangun atau sudah mendatangkan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat, tinggal terpotong daripada kredit berapa begitu. Tapi ternyata sampai saat ini tidak pernah diinformasikan atau disampaikan kepada pihak koperasi. Padahal koperasi hanya berhak untuk mengetahui dan untuk membantu perusahaan mengelola kebun sawit itu. Oke, terima kasih. Ini melalui kuasa hukum. Bapak saat ini sebagai apa di sini? Sebagai kuasa hukum dari P3HI, Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia. Maksud saya kapasitas Anda di sini Pengacara. hadir di sini sebagai apa? Selaku kuasa hukumnya masyarakat dalam hal ini koperasi mitra usaha. Oh gitu, agak tegas lah ngomong. Terus tolong jelaskan langkah upaya hukum yang Anda lakukan selama ini dan yang akan Anda lakukan di kemudian hari. Yang akan kita lakukan selama ini, kita tadi sudah mengikuti rapat ya, mulai dari malam tadi sampai hari ini kita sudah mengadakan rapat dengan poin-poin tadi kita akan dinotalikan, sudah kita notalikan. Langkah pertama adalah kita sudah melakukan somasi pertama ya. Di somasi itu jelas kita menyebutkan bahwa koperasi mitra usaha wajib diberdayakan oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah PT Saraswati Agro Estate. Nah, selanjutnya seandainya surat kuasa somasi pertama tidak ditanggapi oleh perusahaan, tentu kita akan melakukan upaya langkah kedua adalah somasi kedua. Itu tentu kita akan titik beratkan pada apa yang keinginan masyarakat yang selama ini kuasanya adalah 69 orang. Oh gitu. Terima kasih. Apalagi mungkin ada yang ditambahkan? Intinya setelah langkah somasi terakhir tidak terlaksana, tentu kita berdasarkan hukum akan melakukan langkah-langkah yang sudah ada sesuai dengan langkah hukum yang ada. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ketua RT, bagaimana untuk mengamis warga Anda dalam permasalahan berpolemik ini berkaitan antara warga dengan pihak perusahaan? Nama saya Suhal, Ketua RT 010 Menjalin Desa Pak Mayam. Jadi sebenarnya saya sangat kecewa berat benar dengan pihak kebun ini, Pak.
Dengan kekecewaan saya ini sampai seharusnya pihak perusahaan ini kan harusnya begitu masuk paling tidaknya dia harus melaporkan diri Pak terhadap kepengurusan setempat. Jadi jangankan mereka suatu staf-staf kebun mau melaporkan diri, pekerjanya mau masuk pekerja yang mau dimasukkan, mereka sendiri tak pernah lapor. Sehingga terjadi kemarin pembunuhan terhadap anak saya sendiri. Diperkosa, dibunuh lagi. Nah itulah yang menjadi kecewa saya terhadap perusahaan ini. Terus itu kejadiannya di mana Pak? Di RT saya Pak, Di RT. di wilayah pegangan saya sendiri. Upaya apa kemarin yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap warga sekitar lingkungan dari perusahaan tersebut? Ya kemarin sih kalau pihak perusahaan itu menangkap ini tidak ada apa-apa Pak. Kalau masalah jalur tidak ada pernah dilakukan. Jadi selama ini menurut Bapak itu perusahaan ketika masuk beroperasi di sini tidak pernah berkunjung ke rumah Bapak atau ya minta ya permisi lah. Apakah Tidak pernah itu. tidak pernah Kalau sama mereka sekali? pun sering dia mereka datang di rumah kan, cuman bertamu. Cuman bertamu itu tidak seperti melaporkan diri. Hanya bertamu biasa-biasa saja. Nah, kalau melaporkan ada catatannya Pak. Kalau saya punya data buku tamu RT 010. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Nah, itu saja Pak.